Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita sebelumnya. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Setelah memeriksa denyut nadinya, Dokter Baskoro tersenyum dan berkata pada Nenek Gunawan, "Sepertinya tidak ada masalah besar pada tubuhnya. Apa sudah melakukan pemeriksaan di rumah sakit?" Nenek Gunawan mengangguk dan memberi isyarat pada Yasmin untuk bicara sendiri. Yasmin yang linglung disenggol oleh Nenek Gunawan. Dia pun kemudian menjawab, "Sudah diperiksa dan disuntik, tapi tidak ada hasil. Mari kita coba akupuntur. Aku juga akan meresepkan obat untukmu." Ekspresi Dokter Baskoro lembut. Semudah itu? Nenek Gunawan juga merasa dia agak tidak bisa diandalkan. Dokter Baskoro berkata dengan hangat, "Aku sudah membaca rekam medis yang kamu berikan. Seharusnya tidak ada masalah besar dengan kondisi tubuhnya. Bagaimana kalau membawa cucumu?" Saat mendengar ini, wajah Nenek Gunawan menjadi jelek. "Cucuku sama sekali tidak bermasalah. Sejak kecil dia selalu menjalani pemeriksaan kesehatan, dan kami mengetahui setiap hasilnya. Bagaimana mungkin ada masalah?" Dokter Baskoro hanya tersenyum. "Lakukan akupuntur saja. Mulai sekarang, lakukan akupuntur setiap 2 minggu sekali. Apapun yang terjadi, harus hamil." Nenek Gunawan mendesak Yasmin dan sedikit nada jijik di nadanya. Atas desakan Nenek Gunawan, Yasmin berbaring di ranjang pasien ruang praktek. Saat Dokter Baskoro akan membuka pakaian Yasmin, Yasmin tiba-tiba memegang tangannya. "Apa harus melakukan akupuntur? Aku takut sakit." "Sedikit-sedikit takut sakit. Kalau begitu, saat melahirkan, kamu akan mati," kata Nenek Gunawan kasar. Setelah mengatakan itu, dia bergumam lagi, "Sudah 3 tahun, tidak hamil juga, masih takut ini itu. Benar-benar tidak tahu untuk apa keluarga Gunawan menerimamu sebagai cucu menantu kami. Melayanimu makan dan minum selama 3 tahun, tidak ada hasil." Perkataan ini membuat Yasmin merasa tertekan, jadi dia hanya bisa menutup mata dan pasrah. Akupunturnya sedikit nyeri, tapi setelah selesai dia tidak merasakan apapun. Dia pulang membawa 15 dosis obat. Nenek Gunawan mengantar Yasmin ke taksi dan memperingatkan Yasmin dengan marah, "Kamu harus meminum obat ini dengan baik. Kalau masih tidak berhasil, tunggu saja diceraikan Jason." Yasmin bergumam dan masuk ke dalam mobil tanpa bersuara. Setelah melaju pergi, Yasmin tertawa menertawakan dirinya sendiri. Tidak perlu menunggu sampai dipaksa cerai. Lagi pula dengan situasi dia dan Jason saat ini, cepat atau lambat mereka akan berpisah. Saat taksi sudah menempuh setengah perjalanan menuju hotel, Yasmin membuang semua obatnya. Dia sampai di lokasi syuting pada pukul 8.30. Yasmin turun dari taksi. Dia merasakan bengkak dan nyeri di pinggang dan perutnya. Dia mengerutkan kening, memegangi perutnya dan terengah-engah. Apa akupuntur benar-benar efektif? Yasmin bergerak sedikit. Rasa sakit di perutnya membuat penglihatannya menjadi gelap dan dia terjatuh ke lantai. Dia mengeluarkan ponsel dari tasnya dan berencana meminta Luna menjemputnya. Saat ini telepon Jason masuk. Yasmin sangat kesakitan hingga kepalanya dipenuhi keringat.
Dia tidak peduli lagi dan menekan tombol jawab. Jason, aku kesakitan. Jason baru melihat pesan setelah menyelesaikan pekerjaannya. Awalnya dia ingin bertanya bagaimana hasil perjalanan Yasmin ke apotek. Di mana kamu? Jason segera berdiri dan memberi isyarat pada Caleb untuk segera mengikutinya. Yasmin mulai terisak kesakitan. Dia terengah-engah. Pintu hotel sangat sakit, Jason. Ini sangat sakit. Jason bergegas keluar kamar dan menghibur Yasmin. Aku akan segera turun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saat mengatakan ini, dia berbalik dan memberitahu Caleb. Cepat minta dokter dari tim produksi untuk menunggu di kamar tamu lantai 1. Ketika ditemukan oleh Jason, Yasmin sudah tidak sadarkan diri karena kesakitan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat dan bibirnya sangat putih. Jason memeluknya dan segera berlari ke hotel. Ketika tiba di kamar tamu, dia meletakkan Yasmin di sofa. Jason berkata dengan marah kepada dokter, cepat selamatkan dia. Kalau tidak bisa menyelamatkannya, aku akan membunuhmu. Pertama-tama dokter membuka kelopak mata Yasmin dan melihat pupilnya sedikit melebar. Dia segera memanggil orang lain untuk memulai pemeriksaan seluruh tubuhnya. Jason berjalan mondar-mandir sebentar lalu segera mengeluarkan ponsel untuk menelpon Nenek Gunawan. Begitu panggilan tersambung, Jason keluar. Dia menahan amarahnya dan bertanya pada Nenek Gunawan dengan rahang yang tegang. Nenek, apa kamu sudah sampai di rumah? Sudah. Bagaimana kamu tahu aku keluar? Nenek Gunawan merasa sedikit bersalah. Jason mencubit pinggangnya dengan satu tangan untuk menekan rasa panik di hatinya dan bertanya kepada Nenek Gunawan. Hari ini, Yasmin pergi ke apotek bersamamu. Kalian pergi ke dokter apa? Siapa namanya? Apa dia bisa dipercaya? Oh, masalah ini ya. Dia bisa diandalkan. Dokternya memiliki reputasi yang bagus. Banyak orang yang mengantri untuk aku puntur demi mendapatkan anak. Kali ini Yasmin pasti bisa hamil. Nenek Gunawan tertawa penuh harap. Mata Jason sedikit merah. Dia berkata dengan suara yang dalam, Nenek, apa masalah anak bisa dibicarakan lain kali. Sekarang terjadi sesuatu pada Yasmin. Berikan nama dan telepon dokter itu padaku. Apa nama apoteknya? Beritahu semuanya. Bagaimana mungkin? Dia adalah seorang dokter akupuntur yang berwibawa. Apa mungkin dia tidak bisa hamil? Takut aku menyuruh kalian cerai jadi pura-pura. Nenek Gunawan tidak akan pernah mengakui ada yang salah dengan orang yang dicarinya. Dia sudah hampir kehilangan nyawanya. Kamu masih membahas masalah anak terus. Berikan kontaknya padaku. Suara Jason menjadi semakin dingin. Nenek Gunawan berkata, menurutku dia hanya berpura-pura. Nenek. Jason memotong perkataannya. Nenek Gunawan hanya bisa berkata dengan acuh tak acuh. Oke. Aku hanya tahu nama keluarganya Baskoro. Kontaknya seharusnya tertulis di paket obat yang dibawa Yasmin. Kamu bisa memeriksanya. Kamu bahkan tidak tahu namanya. Tapi kamu membawa Yasmin akupuntur. Darah Jason melonjak. Setelah mengatakan ini, dia langsung menutup telepon. Jason kembali ke kamar hotel mencari tas Yasmin. Selain tablet, KTP, dan kunci, sama sekali tidak ada obat. Ekspresi Jason sangat dingin. Dia duduk di samping Yasmin lagi dan menelpon Nenek Gunawan. Setelah Nenek Gunawan menjawab, dia bertanya dengan tenang, apa nama apoteknya?
Apotik, integritas, bagaimana kondisinya? Bukankah hanya di akupuntur saja? Kenapa begitu manja? Nenek Gunawan bergumam pada dirinya sendiri, kata-katanya dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadap Yasmin. Dia memegang tangan Yasmin dan mendapati pergelangan tangannya terasa dingin. Dokter memeriksanya, untung saja di sini juga ada dokter akupuntur. Setelah menemukan di mana masalahnya, dia segera menekan beberapa titik akupuntur padanya dan kondisi Yasmin berangsur-angsur menjadi stabil. Tidak boleh menusuk titik akupuntur secara sembarangan, kalau tidak akan membahayakan nyawa. Dokter menekan titik akupuntur untuk menghilangkan rasa sakit Yasmin. Bagaimana kondisinya sekarang? Jason bertanya dengan suara yang dalam. Dokter berkata dengan tenang, "Sudah tidak ada masalah." Jason menghela nafas lega. Yasmin tiba-tiba berada di dalam bahaya, tapi juga keluar dari bahaya dengan tiba-tiba. Ketika Yasmin terbangun, dia mendapati dirinya berada di kamar Jason. Dia merasa bingung untuk beberapa saat dan ingin bangun. "Masih bergerak, berbaringlah." Jason yang sedang duduk di samping tempat tidur menjaganya memberi perintah dengan wajah dingin. Yasmin menyentuh perut bagian bawahnya dan menyadari tidak ada rasa sakit lagi. Sakit perut yang dialaminya saat itu membuatnya merasa seperti mengalami penyakit kronis. Rasa sakitnya sangat menyiksa hingga dia kehilangan kesadaran. "Apa kamu masih ingat wajahnya? Nenek bilang kamu membawa obat. Di mana obatnya?" Jason sudah meminta seseorang untuk memeriksanya, tapi sayangnya tidak ada hasilnya. Di apotek integritas tidak ada dokter akupuntur yang bernama Baskoro. Jason bertanya-tanya apa ini perbuatan saingan bisnisnya. Dia terlihat sangat anggun dan memakai kacamata berbingkai emas. "Aku membuang obatnya. Kamu tidak mau anak, jadi aku tidak mau makan obatnya." Yasmin menjawab dengan jujur. Wajahnya masih sangat pucat dan bibirnya pucat pasi. Yasmin berpikir apa ada hubungannya dengan Joanna. Bagaimanapun, nama belakangnya adalah Baskoro. Tapi kalau dia mengatakan ini pada Jason, Jason hanya akan berpikir dia mencoba menyerang Joanna. Tidak ada bukti orang itu memiliki nama belakang Baskoro. Memangnya pasti sekeluarga dengan Joanna. Terlebih lagi, Joanna bahkan tidak mengetahui bahwa istri Jason adalah dia. Ini membuat kecurigaannya semakin tidak masuk akal. Saat disuruh akupuntur, apa kamu tidak bisa menolaknya? Sembarangan menyuruh orang akupuntur. Aku rasa kamu sudah tidak ingin hidup. Jason menjadi sangat marah teringat hari ini nyawa Yasmin berada di dalam bahaya. Yasmin merasa teraniaya. Nenekmu memperhatikan di samping. Bagaimana aku menolaknya? Kondisi tubuhnya tidak baik. Aku tidak ingin membuatnya marah. Kamu baik pada nenekku, jadi aku patuh pada nenekmu. Apa salahnya? Dia memintamu pergi ke apotek. Kenapa kamu tidak menolaknya saja? Suara Jason terdengar dingin. Melihatnya seperti ini, Yasmin mengangkat selimut dan berdiri berencana untuk kembali ke kamarnya. Ini semua salahnya. Tidak bisa hamil juga salahnya. Tidak menolak nenek juga salahnya. Yasmin bukan hanya lelah secara fisik, tapi juga mental. Melihat dia hendak bangun dari tempat tidur, Jason mendorongnya kembali ke tempat tidur. Apa aku menyuruhmu turun? Berbaringlah.
Mata Yasmin berkaca-kaca, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang. Jason, aku tidak ingin melihat wajahmu sekarang. Apa alasan ini cukup? Kamu ini tidak punya hati nurani ya? Aku sudah menyelamatkanmu, tapi kamu melampiaskan amarah padaku. Jason hampir tertawa marah karena Yasmin mengerucutkan bibirnya dan tetap diam. Jika kamu tidak menginginkan anak, apa kamu akan bersedia menerima aku puntur? Jason terus bertanya padanya, matanya sangat dingin. Yasmin bersandar di tempat tidur, matanya tidak goyah. Terserah kamu. Jason menyelimutinya dan berkata dengan nada dingin, jika kamu pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan dan meresepkan obat tanpa izin lagi, lihat bagaimana aku membereskanmu. Yasmin mengambil selimut dari tangan Jason dan menutupi kepalanya. Jason berdiri di samping tempat tidur menggetakkan giginya. Begitu dia berbaring di tempat tidur, Yasmin menendang betisnya. Yasmin, kamu melawan ya? Jason mengangkat selimut, mengangkat kerah bajunya dan membuatnya menghadapnya. Mata Yasmin memerah, Jason membalikkan tubuh Yasmin menghadapnya. Jadi Yasmin menggigit pergelangan tangan Jason. Jason mendesis tapi tidak menariknya. Begitu Yasmin selesai menggigit, dia kembali berbalik dan memunggungi Jason lagi. Keduanya berada di dalam diam. Jason melihat bekas gigi di pergelangan tangannya dan mengerutkan kening. Yasmin merasa sangat teraniaya, tapi tidak bisa mengadu dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Sebelum menikah dengan Jason, dia tidak pernah menyangka pernikahannya akan seperti ini. Cinta tanpa ekspektasi, hanya ada kepahitan yang ditelan. Beberapa menit kemudian, melihat Yasmin tidak bergerak, Jason ingin memeluk Yasmin, tapi Yasmin menendangnya lagi. Dia sangat marah sehingga dia berbalik menghadap Yasmin. Jangan pernah naik ke tempat tidurku lagi. Siapa? Yang tidur di ranjang siapa? Kamu kira aku mau? Kata Yasmin dengan dingin. Dia sudah ingin kembali ke kamarnya dan dia tidak akan melakukan hubungan intim dengan Jason lagi, supaya Jason tidak berpikir dia memiliki niat lain dan ingin melahirkan anak bagi keluarga Gunawan. Selama jangka waktu ini, keduanya sering berinteraksi dan Jason menyadari bahwa Yasmin juga bisa kehilangan kesabaran. Malam semakin gelap, Yasmin sibuk seharian, menerima akupuntur dan tersiksa oleh rasa sakit. Sekarang dia sudah tidak tahan lagi untuk menutup matanya. Jason tidak bisa tidur nyenyak, dia terus memikirkan siapa yang ingin menyakiti Yasmin. Hubungan personal Yasmin sederhana menurut logika. Walaupun telah menyinggung seseorang, tidak mungkin sampai menyiksanya sampai mati. Satu-satunya kemungkinan adalah dia yang menyinggung seseorang dan orang ini mulai bertindak dengan nenek. Bagaimanapun orang tua mudah dibodohi. Pernikahannya dirahasiakan, tapi karena neneknya terus menginginkan cicit, sepertinya ada orang yang tahu kalau dia sudah menikah.